Di pagi hari ini kita sengaja memang untuk menginisiasi Menarang Online dengan tema KNU-an, karena ini merupakan rangkaian dari upgrading kepengurusan untuk sahabat-sahabat pengurus di seluruh level kepengurusan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini, yang mana insya Allah nanti juga akan dirangkai dengan pelantikan sama. Makanya kita cicil ini materinya dengan juga menyesuaikan waktu dari narasumber kita. Nah, pagi hari ini alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Ini merupakan sebuah keberkahan bagi kita semua. Untuk materi keilmuan akan dibawakan langsung oleh sahabat senior kita, Kak Dr. Basnan Said, SAG, MAG. Saya perkenalkan, ini beliau saat ini adalah Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya perkenalkan bahwa Kak Dr. Basnan Said sendiri ini adalah senior andalan kita ya yang sejak dari UIN Makassar, lalu kemudian sempat juga ada di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di selaku, kalau saya tidak salah, kepala sekolah ya Kak ya, lalu kemudian hijrah ke Kementerian Republik Indonesia, wah, di Jakarta, alhamdulillah, dan tidak pernah melupakan kita adik-adiknya, sahabat-sahabatnya yang ada di Sulsel maupun di Sulbar ini. Baik, saya mungkin masih sedikit sekali ini perkenalannya, nanti narasumber boleh menambahkan apa saja yang ini terkait dengan data atau profil, dan juga kita akan mendengarkan seperti apa segmentasi-segmentasi dalam KNU-an itu sendiri. Saya persilahkan ke narasumber. Kak, silahkan. Ya, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terlihat Mbak Ime ya? Ada Ime? Lihat? Terlihat Kak. Siap. Dulu ya. Mohon izin, ada email. Ini yang muncul apa tulisannya? Relasi dan respon NU atau apa? Reformasi. Aswaja 4, Aswaja 6, reformasi. Oh, tetapi yang muncul di sini berbeda ya? Ini udah muncul? Yang muncul Aswaja 4 ya? Aswaja 1, Pak. Oke, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Adinda Sahbati, Imelda, yang alhamdulillah kita bertemu lagi walaupun secara virtual, ini 3 tahun lamanya. Malah udah berapa lama Mbak Imelda? Iya, lama Kak. Lama sekali kurasa. Teman-teman pengurus wilayah Fatayat NU Sulawesi Barat, kemudian Fatayat cabang, ada Adinda Ketua PC Fatayat Polewali Mandar, Nyonya Bawaslu ini.
Muhammadin yang seringkali menyampaikan kepada kita banyak hal berkaitan dengan kira-kira Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah bukan hanya di Sulawesi Barat, tetapi di Nusantara dan dunia. Izin sahabat-sahabat semuanya, pertama, kalau kita bicara soal Islam itu, kan sebenarnya Nabi lahir 570 Masehi. Nah, ketika Nabi dilahirkan, itu di masa hidupnya hampir tidak ada masalah. Karena kalau ada masalah, semua bertanya kepada Rasulullah. Dan kemudian ada wahyu yang menjawabnya ketika Nabi tidak mampu untuk menjawabnya. Makanya sebenarnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada Rasulullah itu langsung dibantu oleh Allah melalui malaikat Jibril, sehingga yang menjawab itulah kemudian dalam bentuk Al-Quran, lalu kemudian dalam bentuk hadis, kemudian yang lainnya kemudian dikembangkan menjadi ijma dan qiyas. Nah, kira-kira setelah meninggalnya Rasulullah SAW itu terjadi pertarungan. Bagaimana kemudian setelah Nabi meninggal kan terjadi perdebatan. Siapakah yang akan menggantikan Nabi? Sementara Nabi itu tidak pernah ada amanah bahwa kalau saya meninggal yang menggantikan adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu tidak ada sama sekali. Akhirnya muncul banyak firqah-firqah. Kemudian misalnya Syiah mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling berhak menggantikan Rasulullah itu bukan Abu Bakar, tetapi adalah Ali bin Abi. Recording in progress. Makanya itulah kemudian muncul Syiah. Kemudian yang lainnya mengatakan bahwa tidak usah kita berdebat siapa yang benar, siapa kemudian yang berhak menggantikan Nabi dan Rasul Allah. Terserah. Itu muncul Jabariyah bahwa semua itu kehendaknya adalah kehendaknya Allah. Lalu muncul Qadariyah mengatakan bahwa tidak ada kehendaknya Allah, yang punya kehendak adalah manusia. Akhirnya muncul banyak paham. Lalu kemudian ada kelompok yang kira-kira tidak mau ikut terlibat di dalam perdebatan siapakah yang pas menggantikan Nabi setelah beliau meninggal. Itu kemudian kita kenal dengan Murji'ah. Murji'ah mengatakan, ya saya nggak mau terlibat di urusan itu. Nah akhirnya kemudian terjadilah kira-kira peta konflik, kalau kita bahasakan begitu, terjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok. Nah sementara pada masa ketika Nabi mengatakan bahwa nanti setelah saya meninggal akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kira-kira yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu sederhananya. Kemudian bagaimana dengan Indonesia, sahabat-sahabat semuanya? Ini di Indonesia, kenapa kemudian pada masa kepemimpinan Kiai Ma'ruf Amin itu disebutkan An-Nahdliyah? Karena seluruh kelompok-kelompok menyebutkan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kelompok Salafi menyebut dirinya Aswaja, yang lain menyebutkan dirinya Aswaja, PKS menyebut dirinya Aswaja, Wahabi menyebutkan dirinya Aswaja. Makanya di masa pada masanya Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden, beliau menambahkan kata Nahdliyah untuk membedakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di tubuh NU itu bukan pada umumnya Ahlus Sunnah yang diklaim oleh sebagian orang. Karena ia menyebut dirinya Aswaja tapi tidak mau ziarah kubur. Ia menyebut dirinya Aswaja tetapi tidak mau tahlilan, tidak mau yasinan, bahkan membantah, bahkan membid'ahkan. Makanya ada hal berbeda untuk Indonesia bahwa Aswaja kita itu ada An-Nahdliyahnya. Di mana Nahdliyahnya? Karena ada kearifan lokal dan itulah yang menguatkan Islam di Indonesia. Lalu kemudian sekarang sahabat-sahabat semuanya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedang ditantang. Dia berada di tengah, dikepung oleh Salafi, Wahabi, Jamaah Islam, menjadi Mujahid Indonesia, mohon izin, termasuk Muhammadiyah. Kemudian persis Al-Irsyad, Niyah Mu'tazilah. Jadi ini sekarang Aswaja An-Nahdliyah itu sedang dikepung. Inilah yang mengatakan bahwa amalan Islam Indonesia itu adalah amalan yang penuh dengan bid'ah, khurafat, dan tahyul. Kira-kira begitu. Nah makanya kalau kita bicara soal akidah Aswaja An-Nahdliyah, maka paling tidak sebagai orang NU itu ada kira-kira bentuk 3 khitoh yang harus kita lakukan. Yang harus membahana terpatri dalam diri seorang kader. Pertama, fikrah Nahdliyah. Jadi, cara pandang kita lah cara pandang NU. Apa cara pandang NU? Bahwa misalnya tidak sampai kita
secepatnya membid'ahkan orang, mengharamkan amal-amalan orang. Tapi kemudian kearifan-kearifan Nusantara, kearifan-kearifan lokal itu dikelola untuk menjadi satu kekuatan. Misalnya kalau Ki Agil Siraj sering mengatakan bahwa itu dalam Islam itu tidak ada yasinan, tidak ada tahlilan. Yang ada adalah la ilaha illallah. Tapi kemudian gaya itu menjadi metodenya Indonesia. Karena yasinan misalnya, daripada orang tidak ngaji sama sekali. Jadi metodologi beragama yang disampaikan oleh NU sebenarnya mendasarkan dirinya pada pandangan beragamanya orang yang standar. Jadi kalau syukurlah orang mau mengaji, jangan langsung dipaksakan orang menghatamkan satu Al-Quran. Tapi cukuplah dibawa dulu, kalau malam Jumat, ayo yasinan. Kalau pagi hari baca 10 salawatan, sore baca salawatan, dan seterusnya. Lalu kemudian disampaikan kepada mereka fadilah dan kemuliaan-kemuliaan membaca yasin. Akhirnya kemudian disebut dengan yasinan. Padahal memang di dalam Islam tidak ada yasinan. Yang ada adalah sinan. Tidak ada yasinan. Tetapi kemudian itu caranya, metodologinya para ulama terdahulu, daripada kamu itu ngeluyur di malam Jumat, kalau tidak ada waktu mengaji sama sekali selama 360 hari, maka cukuplah manfaatkan waktumu 1 kali dalam seminggu. Walaupun itu hanya yasin. Tapi seiring dengan terbiasanya membaca yasin, lalu kemudian seiring dengan itu akhirnya bertambah keimanannya. Bukan saja yasin yang dibaca, tapi juga sudah sampai pada menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya standar berdakwanya Aswaji An-Nahdliyah itu standar dasar. Nanti standar paling tingginya ketika kamu makin beriman. Misalnya selamatan. Dulu kan karena Hindu, daripada kamu potong ayam, lalu kemudian kamu lepaskan di lautan, lepaskan di sungai. Enggak, gini, kamu tetap potong ayam. Lalu kemudian ayammu itu sebelum kamu potong, baca basmalah. Berarti begitu masuk basmalahnya, berarti sudah masuk nilai Islam. Lalu kamu makan baik-baik, kamu masak baik-baik. Setelah itu kamu panggil tetanggamu. Maka memanggil tetangga itu berarti bagian dari silaturahim. Berarti hablum minan nas. Tetapi masak baik-baik dulu. Dan sebelum dimakan, baca doa. Sebenarnya biar tidak ada imam yang baca doa seperti kita di Mandar. Biar tidak ada. Karena kita semua bisa baca basmalah. Tapi karena dalam rangka menyempurnakan hajatannya orang, udahlah, kita berasanji. Kita bacakan barazanji, kita bersalawatan, berdiri mahalul qiyam, lalu kita berjawab. Inilah makanan yang paling berkah. Jadi, sebenarnya apa yang kita lakukan di Mandar itu sudah luar biasa. Itu Islam Nusantara banget. Tapi kemudian tidak kehilangan nilai-nilai Islam Al-Quran dan hadisnya. Karena namanya selamatan, itu bahasa Jawa berarti salamatan fid din, wa'afiyatan fil jasad, kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, itu fikrah Nahdliyah. Kemudian amalia Nahdliyah. Amalia Nahdliyah itulah tadi amalan-amalan kita baca basmalah, kemudian ada maulidan, ada yasinan tadi termasuk, dan seterusnya. Lalu yang sangat penting adalah harakah Nahdliyah. Itu cara pandang kita, gerakan kita. Jadi bagaimana caranya kita bergerak di bidang sosial? Ini Fatayat luar biasa. Jadi Fatayat itu kan bonus demografi Indonesia 40 tahun ke bawah. Jadi gerakan sosialnya seperti apa? Mungkin ada panti asuhannya, ada lembaga pendidikannya, ada ekonominya, ada kepentingan politiknya. Makanya sebenarnya sahabat-sahabat Fatayat itu, kalau kita bawa ke dunia politik, kalau kompak, maka harakah Nahdliyah kita bawa ke politik, maka pasti kita bisa menjadi penguasa, lalu setelah menjadi penguasa kita bisa berkontribusi untuk kepentingan masyarakat banyak. Dari sisi ekonomi, kalau kompak Fatayat, ibu-ibu muda ini, yang anaknya masih kecil-kecil, itu kira-kira kalau kompak tidak ada yang belanja di Al-Famidi, lalu kemudian memberdayakan Fatayat Mat misalnya, kalau suatu saat ada Fatayat Mat, maka betapa kira-kira? Betapa kira-kira, karena itu jumlah warga NU, kalau penelitiannya Al-Farah Institute itu 120 juta. 120 juta itu setara dengan kemenangan kursi di parlemen. Kalau PKB itu hanya 12 juta, kemudian PDI Perjuangan kira-kira 20 juta. Nah, warganya NU itu 120 juta. Nah, kalau kita bawa ke politik itu kira-kira luar biasa. Ekonomi juga begitu, sosial juga begitu. Bahwa kehidupan sosial yang miskin, yang nelayan, yang tertati-tati pendidikannya adalah kita warga NU.
Makanya di sini pentingnya ada harakah Nahdliyah, gerakan sosial, gerakan ekonomi, gerakan politik, gerakan ilmu pengetahuan, gerakan kebudayaan. Jadi kebudayaan mempertahankan identitas kemandaran, kebugisan, kemakassaran, itu bagian dari harakah Nahdliyah. Soal ilmu pengetahuan, teman-teman menurut saya, ini alhamdulillah Kementerian Agama itu luar biasa. Ini banyak beasiswa disiapkan untuk anak-anak santri kita, termasuk teman-teman yang mau lanjut S2, S3. Kami di Subdit Pendidikan Pesantren itu diamanahi tahun 2022 ini mengelola dana LPDP untuk guru-guru pesantren, guru-guru madrasah yang ada di pondok pesantren. Ini tahun ini anggaran untuk LPDP dititipkan ke kita itu 50 miliar. Bisa untuk studi luar negeri, dalam negeri S2 dan S3. Nah, teman-teman yang belum S3 daftar, yang penting nanti kira-kira dapat rekomendasi dari pesantren bahwa yang bersangkutan adalah tenaga kependidikan atau pendidik di pondok pesantren. Nah, oleh karena itu harakah Nahdliyah penting saya. Ini ketiganya bagi seorang kader harus baginya terpatri fikrah Nahdliyah, di sana ada amalia Nahdliyah, ada harakah Nahdliyah. Kemudian semuanya ini landasan Hitta 1, 2, dan 3 itu dilandasi dengan mabadi khairul ummah. Bahwa dalam bidang sosial kita harus melaksanakan nilai-nilai itu dengan penuh kejujuran, as-sidqu, amanah, penuh dengan amanah, al-adalah, keadilan, at-ta'awun, itu sosial, tolong-menolong. Jadi harakah Nahdliyah, semuanya kita harus jabarkan dalam bentuk jujur, penuh amanah, diamanahi menjadi politisi, jujur, diamanahi menjadi ilmuwan, jujur, diamanahi menjadi ekonom, dan seterusnya. Ini kira-kira as-sidqu, kejujuran, kemudian amanah al-adalah, kira-kira bisa melaksanakan keadilan yang secara proporsional, at-ta'awun, tolong-menolong, lalu istiqamah, konsisten. Inilah kira-kira yang harus ada dalam diri kita. Nah, kalau seperti ini, kita sudah melakukan gerakan-gerakan, lalu kita melandasi seluruh gerakan kita dengan 5 akhlak ini, as-sidqu, amanah, adalah, ta'awun, dan istiqamah, maka pasti akan melahirkan fitrah Nahdliyah, jati diri NU yang solid, mandiri, tegas, tawasud, tasamu, tawazun, dan ta'awun. Jadi kalau kita melaksanakan ini, bahwa dalam kehidupan berbangsa kita tawasud. Kita di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan, kita tidak terlalu ke kiri. Kita tidak terlalu memakai pakaian cadar, karena bagaimanapun kita masih sangat Indonesia, dengan tampilan yang ini saja itu sudah cukup. Kita juga toleran dengan yang non-muslim, kemudian berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, dan seterusnya. Nah, akhirnya kemudian aswaja Nahdliyah membahana dalam diri kita karena ada akhlakul karimah, dan nanti akan melahirkan jati diri NU yang solid, mandiri, dan melaksanakan Islam yang tawasud dan tasamu. Sahabat-sahabat semuanya, nah bagaimana dengan konteks Indonesia? Nah, konteks Indonesia ada Hitta Indonesia, itu aswaja. Jadi sebenarnya kenapa Islam bisa bertahan di Indonesia hari ini? Itu karena amalan keagamannya adalah aswaja an-Nahdliyah. Andai karena cara kita itu, makanya di Muktamar NU 1936 di Banjarmasin itu disebutkan bahwa, bayangkan sebelum kita merdeka, muktamarnya tokoh-tokoh NU sudah melahirkan fatwa yang mengatakan kita bukan negara Islam, kita bukan Darul Islam, tetapi negeri yang Darussalam. Darul Islam berarti negara agama. Tidak mungkin Indonesia menjadi negara agama. Karena jauh sebelum Islam datang, sudah ada Hindu. Makanya sebenarnya Islam itu belakangan hadir. Yang pertama itu Hindu dan Buddha. Lalu kemudian datang penjajah, masuk Kristen. Jadi sebenarnya awal itu adalah Hindu. Kemudian Buddha, hampir bersamaan. Karena agamanya menjalankan agama Hindu-Buddha. Lalu kemudian seiring dengan itu tahun 800-an, seiring dengan berjalannya perdagangan dari Timur Tengah menuju Gujarat, India masuk ke Aceh, akhirnya datang Islam. Nah, setelah datangnya Islam, lalu kemudian terjadi penjajahan, lalu masuk Eropa, maka Eropa yang membawa Kristen. Makanya sebenarnya Islam dan Kristen itu di Indonesia itu agama pendatang, non pribumi. Yang pribumi adalah Hindu dan Buddha. Nah, makanya, tapi kemudian caranya ulama berdakwah, bagaimana kira-kira bisa menggeser
agama yang kuat seperti Hindu, kekuatannya Hindu karena ada Candi Borobudur. Makanya sahabat-sahabat, kalau datang ke sebuah wilayah, di situ ada bangunan monumental, maka yakinkanlah, kira-kira kapan dibangunnya bangunan monumental itu, maka tinjau ke belakang, berapa ratus tahun kira-kira terjadinya relasi-relasi, kemudian bangunan sosial, lalu kemudian berdiri satu bangunan monumental itu. Jadi sahabat kalau datang ke Istiqlal, jangan melihat kemewahannya Istiqlal. Tetapi Istiqlal yang berdiri 1968 itu berarti ratusan tahun sebelumnya sudah berdiri kokoh umat Islam. Lalu ada komitmen melakukan peradaban, itulah kemudian dibangun Istiqlal. Demikian juga Candi Borobudur. Candi Borobudur yang ada di Magelang, jangan melihat bahwa Candi Borobudur, tapi lihat bahwa jauh sebelum dibangun Candi Borobudur, itu sesungguhnya sudah ada peradaban Hindu. Nah, makanya Aswaja ada tradisi. Inilah hitahnya Indonesia, Aswaja, tradisi, sejarah, budaya. Jadi kalau orang menghilangkan Aswaja, sahabat-sahabat ini, menghilangkan tradisi, maka habislah Indonesia. Karena tradisinya Indonesia itulah khasnya Indonesia. Aswajanya An-Nahdliyah itulah Islamnya Indonesia. Akhirnya sebenarnya 4 poin ini itulah melahirkan Pancasila. Makanya bagi orang pejuang-pejuang negara Islam itu tidak pernah menerima Pancasila. Karena Pancasila itu lahir dari aswaja, tradisi, sejarah, dan budaya. Sementara mereka membid'ahkan sejarah. Lalu kemudian dari Pancasila lahir Undang-Undang Dasar 45. Inilah kerakyatan, kebangsaan, ketuhanan. Mana ada kira-kira proklamasi di dunia ini yang mengatakan seperti kita atas berkat rahmat Allah. Itu berkat rahmat Allah, itu tidak gampang. Nah, inilah jadi Undang-Undang 45 itu kerakyatan, kebangsaan, ketuhanan itu lahir dari aswaja, tradisi. Makanya bagi kita NU, sahabat-sahabat semua, tidak pernah lagi berpikir membuat negara Islam. Tidak pernah lagi berpikir negara Islam karena walaupun kita bukan negara Islam, tetapi seluruh kebutuhannya umat Islam difasilitasi oleh negara. Bicara soal haji, mana ada di dunia yang paling rapi perhajiannya? Coba cari di dunia. Saya petugas haji 2019. Tidak ada di dunia yang paling keren manajemen hajinya Indonesia. Kayak begitu orang turun di bis, kemudian kita jemput. Kayak seperti di pengantin, Bapak di sana tempat makan. Misalnya saya waktu itu bertugas di Bir Ali. Dari bis, masyarakat kita yang tidak tahu membaca, tapi kemudian manajemen haji yang bagus, kemudian kita arahkan di sana hammam untuk laki-laki, kamar mandinya untuk laki-laki, kamar mandinya untuk kamu. Di dunia, tidak ada manajemen haji yang sehebat Indonesia. Padahal kita bukan negara Islam. Bicara soal haji, mana ada di dunia yang paling murah hajinya? Sahabat-sahabat, tolong hitung. Haji kita sekarang 36, nanti menjadi 40 juta. 36 juta yang lalu-lalu. 36 juta tinggal 40 hari. Berarti kalau rata-rata satu malam, 1 juta 1 malam di hotel, ya kan? Tapi kemudian di sana ada biaya pulangnya pesawat dari rumahnya menuju ke kantor bupati di Polman, Mamuju, lalu kemudian dari Mamuju menuju ke asrama haji Makassar, lalu kemudian menuju ke Jeddah, kemudian begitu juga nanti baliknya, itu hanya 36 juta. Itu karena negara mensubsidi. Bicara soal masjid, mana ada di dunia APBN membiayai masjid? Masjid Agung di Polman, Masjid Agung di Mamuju. Mana? Itu APBD. Coba. Itu berarti kalau APBD, di dalamnya ada kontribusinya umat yang lain. Karena itu pajak, ya kan? Tapi untuk dibangun untuk kepentingan sumber daya agama. Kepentingan masjid, kepentingan Kristen, kepentingan apa. Jadi makanya kita di Indonesia itu, sahabat-sahabat, tidak pernah lagi berpikir itu negara Islam. Karena seluruh kebutuhannya umat Islam itu difasilitasi oleh negara. Bicara soal pendidikan, dulu pesantren tidak pernah mendapatkan apa-apa. Karena orang sadar, hanya memang karena pesantren tidak diberikan ruang yang banyak, karena pesantren pada masa Orde Baru itu memang kan NU banget. Dan Orde Baru tidak ingin dengan NU. Nah, begitu reformasi, sekarang lahir Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 itu luar biasa. Afirmasi, termasuk tadi beasiswa yang saya sampaikan, itu tidak gampang. Anak-anak santri dikuliahkan dokter.
Sekarang kami sedang di Bandung ini mendiskusikan tentang kuota beasiswa pesantren untuk santri kita yang akan mengambil kedokteran, keperawatan, hubungan internasional di UI, teknik industri di UI. Dulu waktu saya di pondok, saya alumni Asadia Sekang itu kita tidak percaya diri. Kita tidak percaya diri. Karena dari di mana sekolahnya? Di pesantren. Malah jangankan kita waktu kita kuliah di UIN, padahal sudah negeri, malah kuliah di INJ. Begitu toh? Di INJ kita tidak percaya diri. Sekarang luar biasa. Sahabat-sahabat, coba lihat perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Bicara soal UI IAI Einstein. Sederhana banget. Off the record. Coba lihat Stein Majene. Stein Majene yang baru sekolah tinggi, tetapi kemudian gedung-gedungnya dibayar oleh SBSN. Surat berharga syariah negara. Bagaimana itu? Adalah kumpulan tabungan haji masyarakat muslim yang belum berangkat. Tapi daripada tinggal saja di bank, lebih baik kita pakai kemanfaatannya untuk kepentingan pendidikan Islam. Makanya coba lihat di Majene misalnya, sahabat-sahabat, perkembangan fisiknya UIN Yayen Majene itu lebih daripada Unsul, bahkan Unsul mengandalkan APBN murni. Sementara untuk Stein itu lewat mekanisme SBSN. Surat berharga syariah negara, uangnya jamaah haji yang kira-kira 40 tahun baru berangkat, itu kemudian dikelola oleh negara. Tetapi kemudian begitu akan berangkat, negara akan menggantikan. Itu namanya SB. Makanya lihat perkembangannya UIN Alam di Makassar, seluruh unit UIN, kemudian asrama haji, kantor-kantor KUA, urusan agama, yang keren-keren di Pulau Jawa. Di Sulbar saya belum tahu apakah sudah ada kantor KUA yang dibangun oleh SBSN. Itu semua dana negara. Kita bukan negara Islam, tetapi seluruh kebutuhan mendasarnya umat Islam difasilitasi oleh negara. Sahabat-sahabat, mana ada di dunia yang paling heboh Ramadannya? Yang paling heboh, mau beli baju lebaran, mau pulang kampung. Jadi bayangkan 1 bulan itu tidak ada orang yang tidak mau makan bergizi. Entah orang miskin tidak punya. Pokoknya mau melaksanakan puasa dan nanti berbuka puasa dengan makanan yang bergizi. Itu luar biasa. Jadi kita, makanya bagi NU, bagi kita semuanya, tidak penting lagi bikin negara Islam, karena seluruh kebutuhan kita difasilitasi oleh negara. Sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini tantangan kita. Tantangan kita sekarang aswaja Pancasila, Undang-Undang 45. Ini Pancasila dan Undang-Undang 45 ini orang tidak mau, makanya mereka mengganti khilafah. Dan kapan Pancasila, Undang-Undang 45 diganti, maka itu habis aswaja. Makanya khilafah Islamnya itu kemudian alhamdulillah Pak Presiden Jokowi sudah membubarkan. Karena kapan tidak bubar, maka khilafah itu akan menghilangkan 3 aspek dalam negara kita. Pertama, menghilangkan nilai-nilai aswaja, yang kedua menghilangkan Pancasila, menghilangkan Undang-Undang 45. Sementara ketiganya adalah rohnya Indonesia. Tanpa ketiganya ini, itu tidak akan pernah lahir Indonesia. Tapi begitu dihilangkan ini, diganti dengan khilafah Islamiyah, diganti dengan negara Islam, maka jati diri Indonesia itu sudah tidak ada. Nah sekarang aswaja Pancasila 45 ini sedang dikepung oleh HTI, sekarang sudah bubar, oleh Jamaah Islamiyah, oleh Salafi, oleh Syiah, oleh MMI, oleh NK. Nah termasuk kita di Mamuju, sahabat-sahabat. Nah di Mamuju coba pertarungan di sana Wahda Islamiyah. Tapi memang karena mereka cakep manajemennya, mendirikan pendidikan, dan seterusnya. Tapi itu bukan berbasis jati diri aswaja an-nahdiyah. Nah, oleh karena itu ini kita sedang dikepung oleh Sosial Demokrat, kemudian Neo Masyumi. Ada Neo Masyumi. Nah, kalau kemudian tidak tahan aswaja, ini ada neoliberal. Dulu ada Bank Indonesia, Bank Dunia. IMF waktu kita diberikan pinjaman. Kemudian WTO, kemudian yang lainnya fundamentalis muncul, Syiah muncul, HTI muncul. Jadi Indonesia itu aswaja dikepung oleh Eropa Barat dan dikepung oleh paham-paham transnasional, kata Ki Hashim Musadi. Tapi berkat di sini ada aswaja, di dalamnya ada NU, ada Fatayat yang putra-putrinya dibina dengan baik supaya menjadi anak-anak yang mencintai bangsa, ada Ansor. Akhirnya kemudian kita bisa bertahan sampai hari ini. Tapi kalau tidak ada ini, habislah sudah. Nah kalau ini kemudian terjadi, aswaja hilang, maka terjadi chaos. Pasti terjadi pertarungan. Dan akhirnya kita menjadi bangsa yang terpecah. Sahabat-sahabat,
itu kata Kiai Agil Siraj mengatakan bahwa hebatnya Indonesia. Satu bangsa dihuni oleh berbagai, satu negara dihuni oleh berbagai suku bangsa. Di Arab Saudi, itu satu bangsa, satu suku, itu sudah berpecah-pecah menjadi banyak negara. Coba. Di Arab Saudi, satu bangsa-bangsa Arab. Tapi negara Irak, negara Mesir, negara Iran, coba. Tapi kita di Indonesia, suku Mandar, suku Jawa, suku Madura, menghuni Indonesia yang disebut bernama bangsa-bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat, penting ini menjadi pikiran kita bersama-sama bahwa tidak ada yang bisa menguatkan keindonesiaan tanpa NU. Jadi NU bisa bertahan, Indonesia bisa bertahan karena ada NU. Makanya sebenarnya paku buminya Indonesia itu adalah pesantren, yang kemudian disebut dengan NU kecil, lalu kemudian ada NU besarnya yang bernama pesantren, lalu kemudian antara lain juga ada Muhammadiyah. Maka sebenarnya Indonesia bisa bertahan karena itu paku besarnya adalah bernama Nahdlatul Ulama. Dan di tubuh NU itu ada masyarakat-masyarakat yang senantiasa melaksanakan ajaran dan nilai-nilai Aswaja Nahdliyahnya. Sahabat-sahabat, saya stop ini biar secepatnya saja saya dulu ini. Kecil nggak? Kecil ya? Enggak besar ya. Tapi kelihatan? Aduh. Sorry dulu. Ya. Oke, sahabat-sahabat. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang lain. Bahwa sebenarnya kita itu ada dua amanah yang diembankan kepada kita. Sebagai warga NU, sebagai fatayat, ada dua amanah yang harus kita laksanakan. Pertama, amanah diniyah dan amanah wataniyah. Jadi amanah agama itulah tadi teologi, ritual, peradaban, budaya, dan kemanusiaan yang harus kita laksanakan. Jadi, kalau kira-kira kita melaksanakan hal-hal sederhana, misalnya ritual, lalu kemudian kira-kira berkaitan dengan budaya, yasinan, tahlilan, maulidan, itulah kira-kira amanah diniyah. Dan itulah penyanggaannya Indonesia. Jadi itu amanah diniyah, amanah dalam rangka melaksanakan ajaran agama, kemudian mencoba menyeimbangkan kehidupan duniawinya dan akhiratnya, itu amanah yang diembangkan kepada warga NU. Bahwa pada satu sisi kita beragama, pada sisi yang lain ada amanah wataniyah, amanah kebangsaan. Ribut sekali, Meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi warganya agar menjadi negara dan bangsa yang unggul dan diperhitungkan di dunia. Jadi pada saat kita melaksanakan amanah agama, sebenarnya pada sisi yang lain kita sudah melaksanakan amanah negara. Jadi sahabat-sahabat, begitu sahabat menjadi seorang dokter, menjadi magister, menjadi birokrat, itu amanah wataniyah. Tapi dirinya sebagai kader NU harus menjadi bermakna bagi amanah diniyah. Nilai-nilai agama, toleransi, kemudian kejujuran, as-sidqu harus kita laksanakan. Karena itu bagian dari amanah diniyah. Tapi pada sisi yang lain kita diberikan amanah wataniyah, kita harus apapun latar belakang kita hari ini, maka ketika kita menjalankan amanah negara, sebenarnya kita sedang menjalankan amanah diniyah. Pada sisi yang lain, ketika menjalankan amanah diniyah, sebenarnya kita juga sedang melaksanakan amanah wataniyah. Kita saling membantu, kita memperbaiki sumber daya manusia kita. Itu juga bagian dari agama. Sahabat-sahabat, coba lihat. Mana ada bangsa di dunia yang sehebat Indonesia?
Ini kita itu terdiri dari 17.540 pulau. Coba cari di YouTube, coba cari di internet. Mana ada di dunia negara kepulauan seperti Indonesia? Dengan 34 provinsi, 415 kabupaten, 98 kota, kecamatan 6.500. Bentang dari Sabang sampai Merauke. Kecamatan ada 6 ribuan. Kemudian desa 76 ribu. Dan kemudian ada dana desa. Satu desa itu kira-kira 1 miliar. Berarti 7,6 triliun. Lalu kemudian terdiri dari 1.300 kelompok etnik dan suku bangsa. Jangankan kita di Mandar, bahasanya Mamuju itu berbeda, bahasanya Majene berbeda, bahasanya Tinambung berbeda, bahasanya Polewali berbeda. Kemudian kita masuk ke Wonomulyo yang sangat etnik, yang sangat unik, karena di dalamnya semua suku bangsa. Orang Jawanya bisa bahasa Mandar, orang Bugisnya bisa pakai bahasa Jawa, orang Jawanya bisa pakai bahasa Bugis. Coba. Nah, mengakui dan melindungi 6 agama. Ini kekuatan Indonesia. Jadi pesona Indonesia luar biasa. Jadi makanya kalau ya Allah, coba sahabat-sahabat kalau kita ke Timur Tengah. Timur Tengah kekayaannya memang tersembunyi. Tapi dari sisi eksotiknya, keindahannya, mana ada negara di dunia yang paling indah. Nah, tetapi sahabat-sahabat, kita mendapatkan tantangan bahwa di tengah-tengah keindahan Indonesia, ini ada hantu bernama radikalisme. Ini yang kemarin diposting oleh BNPT, itu ada sekian pesantren, lalu kemudian kita coba luruskan bahwa tidak seperti itu Pak Kepala BNPT. Ini bayangkan, ini survei Alfara menemukan ada sebagian milenial atau generasi kelahiran 80 dan 90-an. Kalau bicara soal kelahiran 80, di bawahnya juga itu antara lain kita. Rata-rata kalau Fatayat 80, 90-an. Itu setuju pada konsep khilafah sebagai bentuk negara. Ini survei dilakukan pada 4.200 orang. Mahasiswa dan pelajar SMA. Coba. Ini tantangan kita. Makanya anak-anak kita sekarang, sahabat-sahabat semuanya, sekarang di studinya di mana? Pendidikannya. Nah, ini yang menjadi problem. Karena bapak ibunya aktivis PMII, tapi anak-anaknya tidak mengenal NU dan PMII. Saya tidak tahu anaknya Ibu Andi, Ketua Fatayat Polman, ini sekolahnya di mana. Anaknya adik Ketua Fatayat, Mbak Ime di mana? Alhamdulillah Pondok Madinah Ustaz. Oh ya, udah mantap kalau gitu. Ini ada problem sekarang. Bapak ibunya aktivis IPNU, IPPNU dulu, aktivis Fatayat, tapi kemudian anaknya tidak ketahuan kemana. Nah, ini tantangan. Nah, teman-teman semuanya, ini mahasiswa yang setuju dengan negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kafah mencapai 23,5%. Ini mahasiswa. Coba. Kemudian ini ada juga mahasiswa yang setuju dengan pernyataan bahwa saya siap berjihad untuk tegaknya negara Islam, itu 23,4%. Jadi jangan dianggap enteng, ini menjadi problem di kita. Sehingga generasi kita, makanya sahabat-sahabat semua, bagi yang guru, izin saya minum dulu. Makanya kita nih yang aktivis, ya udahlah, jangan kemana-mana. Putra-putrinya, sahabat-sahabat, ya minimal kalau tidak masuk di pesantren, masuk di SMA, masuk di MAN, tapi kemudian kader di IPNU, IPPNU. Nah, oleh karena itu, implikasi dari semua tadi, menguatnya ajaran intoleransi ini, bila tidak diantisipasi, bisa berujung kepada ajaran radikalisme berbasis agama di kalangan terdidik dan kelas menengah. Termasuk juga sebenarnya guru-guru agama kita. Banyak yang terpapar. Nah, di Mamuju kalau tidak salah juga, kalau membaca, kemudian mengecek-ngecek di Mamuju, itu pertarungan di Mamuju luar biasa. Kemudian kampus-kampus negeri semakin rawan terkena dampak ajaran intoleransi dan radikalisme. Ini sekarang di masa pemerintahannya Pak Jokowi, hampir 10 tahun ini, itu kampus-kampus negeri diupayakan, kalau bukan nasionalis yang menjadi rektornya, paling tidak berlatar belakang NU dan Muhammadiyah. Nah, sekarang di UI Depok itu, alhamdulillah kita bekerja sama. Tahun lalu kita kirim santri 18 orang, dibayar full oleh Kementerian Agama, untuk ambil studi hubungan internasional, kemudian keperawatan, hukum, ekonomi.
tahun ini insya Allah kita planning ada 30 santri yang akan dibiayai murni oleh Kementerian Agama sampai selesai. Itu akan memilih, nah tahun ini Kementerian Agama akan memberikan beasiswa santri itu 500 orang, tetapi harus mendaftar lewat Kementerian Agama. Sahabat-sahabat yang punya putra-putri, tapi syaratnya adalah anaknya lepasan pesantren. Kemudian kelompok-kelompok intoleran semakin mendominasi kajian-kajian di kampus. Ini sudah mulai pelan-pelan. Nah, saya tidak tahu seperti apa di Sulbar. Sahabat-sahabat yang ada di Majene itu seperti apa di Sulbar. Kalau di Majene, menurut saya di Stein itu kondusif, di Unasman kondusif. Tetapi tidak tahu kalau seperti usul. Nah, rekomendasinya oleh karena itu ormas-ormas moderat harus segera melakukan ke kalangan terdidik dan kelas menengah. Nah, ormas moderat itu adalah NU dan badan otonominya NU adalah Fatayat. Kemudian yang sangat penting, sahabat, pemerintah perlu melakukan deteksi lebih dini terhadap kampus-kampus negeri untuk memastikan mereka masih dan tetap merah putih. Ini banyak anak-anak kajian-kajiannya. Malah pamornya dosen agama Islam itu lebih kalah dengan pamornya mentor-mentor yang dari luar, yang masuk ke kampus. Di Unhas misalnya, ada Ime kan lama di Unhas, waktu kita di Unhas Yayan itu kan banyak kajian-kajian di sana. Dan itu mengalahkan dosen agama. Jadi dosen agama tidak bisa berdaya, karena mentor-mentor dari kelompok daura-daura dan terbiah-terbiah itu lebih dominan. Kampus-kampus sebaiknya menjalin kerjasama yang intensif dengan ormas-ormas moderat dan juga Kementerian Agama tentunya. Nah sekarang kampus-kampus mainstream di Indonesia, UGM, IPB, ITB, UI, Unhas juga semoga itu sudah dimasukkan nilai-nilai moderasi beragama. Bahkan kalau di UGM itu kajian bulanannya adalah Gus Baha. Kemudian yang lainnya. Kalau di Jawa Timur, seluruh perguruan tinggi negeri Brawijaya, UNESA, kemudian ITS itu yang menjadi rektornya adalah aktivis-aktivis NU. Karena memang dalam rangka, kalau bukan aktivis NU Muhammadiyah, maka paling tidak ya nasionalis yang tidak anti NKRI. Teman-teman semuanya, ini kira-kira sederhananya bahwa demografi NU hari ini seperti ini, 34 WNU, tapi ini sudah berkembang pasca muktamar ini. Ini luar biasa potensi kita, 34 wilayah, kemudian PCNU, kemudian ada pesantren, ini pesantren modern. Jadi jumlah pesantren kita itu sekarang, kalau ini data tahun lalu ini, 23.000, sekarang sudah menjadi 27.000 jumlah pesantren. Jadi di NU itu memang tidak bernama NU pesantrennya, tidak sama misalnya teman-teman di Muhammadiyah, SD-nya SD Muhammadiyah, perguruan tingginya Muhammadiyah, karena di NU itu lebih pada substansinya. Dia bernama pesantren Salafiyah Parape, tetapi isinya adalah Faham Aswaja. Bernama Asy'ariyah Mandar, tidak berbunyi NU, tetapi kemudian NU. Dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini luar biasa kita. Lalu kemudian 80% warga itu ada di Pulau Jawa. Lalu kemudian ditambah dengan transmigran, sahabat-sahabat yang dari Pulau Jawa kemudian bertransmigrasi ke belahan Indonesia, itu juga membawa berkas sebenarnya bagi penguatan NU di masa depan. Jadi kalau Kementerian Transmigrasi itu menggalakkan transmigran dari kalangan santri, maka sebenarnya itu NU-isasi. Bukan Jawanisasi, tapi NU-isasi. Dan itu yang terjadi misalnya di Pasangkayu. Coba di Pasangkayu kalau kita sana ya luar biasa. Waktu saya di sana itu setiap bulan kita masuk ke dalam. Jadi di mana ada transmigran dan berlatar belakang santri, pasti kuat ke-NU-nya di dalam. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, ini sedikit lagi. Nah, bagaimana kira-kira relasi dan respon NU terhadap negara? Ini dulu kan ada Nahdlatul Tujar, ada Komite Hijaz, Mabadi Hera Ummah. Kalau Nahdlatul Tujar, kira-kira pikirannya ulama pada masa dulu, ini kan kita tidak bisa maju tanpa dengan dukungan ekonomi. Makanya didirikan Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi. Karena memang dasarnya kita itu mandiri. Setelah kira-kira lahir Nahdlatul Tujar, setelah ada ekonomi, maka harus kuat sumber daya manusia. Maka dibuatlah Taswirul Afkar. Lalu setelah itu, setelah jadi ekonomi ada, sumber daya manusia ada, maka kemudian yang ketiga, lahir Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama.
Ulama akan bangkit karena sudah kuat ekonominya. Ulama akan bangkit karena warga masyarakatnya itu sudah terberdayakan, sudah memiliki peradaban, sudah punya pendidikan, maka kemudian 1926 didirikan Nahdlatul Ulama. Sehingga sebenarnya roh inilah yang harus kita bawa. Makanya sebenarnya Pak Hashim Muzadi sering mengatakan, bangsa ini selesai ketika warga NU sudah sejahtera. Karena boleh dikata petani nelayan, coba kalau kita nelayan di Sulbar itu, coba tanya, tidak ada warga lain kecuali warga NU. Walaupun tidak menyebut dirinya NU, paling tidak bahwa saya Maulud kah, Yasinan kah, dan seterusnya. Kemudian ada komite Hijaz dan seterusnya, kemudian Mabatul Hira Umar. Teman-teman sekali lagi, ini tadi saya katakan, pandangan NU tentang negara. Bayangkan dulu di Muktamar sebelum Indonesia merdeka sudah mampu mengatakan Indonesia bukan darul Islam tetapi darul Islam. Indonesia bukan negara Islam tetapi negara yang darul salam, negara yang penuh dengan kedamaian. Kemudian resolusi jihad, sahabat-sahabat, ini yang melatari kenapa Hari Santri. Jadi Hari Santri itu tanggal 22 Oktober itu latar belakang resolusi jihad. Itu andaikan tidak ada resolusi jihadnya Ki Hasyim Asy'ari, karena tentara sekutu Inggris masuk ke Tanjung Perak, Surabaya, akan mengambil alih kemerdekaan yang sudah diproklamasikan tanggal 17. Itu terjadi kira-kira sebelum tanggal 22. Lalu 22 Oktober memuncak karena resolusi jihad. Ki Hasyim Asy'ari mengatakan, siapapun yang tinggal di radius 9 km dari pusat peperangan di Surabaya, peperangan antar tentara Indonesia, rakyat Surabaya dengan tentara Inggris, maka siapapun, anak-anak, remaja, kecil, dewasa, perempuan, laki-laki, harus keluar membela tanah air. Akhirnya, keluar semua memekikkan Allahu Akbar. Akhirnya kemudian terbunuh Jenderal Malabi. Yang Jenderal Malabi itu adalah Jenderal bintang 4, bintang 5-nya Inggris. Tapi kemudian dibunuh oleh santri bernama Harun. Tapi dalam sejarah, sahabat-sahabat semuanya, dalam sejarah, resolusi jihad ini tidak pernah disebut di sejarah. Tidak ada Hari Pahlawan 10 November, andaikan tidak ada pemantiknya tanggal 20 Oktober. Jadi 20 Oktober, selama 18 hari. Selama 18 hari itu terjadi perang. Akhirnya kemudian masal umat Islam Indonesia, termasuk tentara, itu meninggal pada tanggal 10 November. Kenapa banyak korban? Karena pemantiknya yang memancing adalah resolusi jihad. Bahwa kalau Anda warga Indonesia yang baik, harus keluar membela tanah air. Tapi kemudian dalam sejarah, tidak pernah kita tahu. Tidak pernah kita kenal. Karena memang oleh kaum sosialis, itu dihilangkan sejarah NU. Sekarang baru terbuka semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, ini kedop pergerakan, inilah kekuatan NU kira-kira, bahwa kekuatan NU itu ada kekuatan ulama, lalu kemudian yang dulunya dulu NU menjadi partai politik, sekarang kita kembali ke organisasi massa Islam, kemudian badan-badan otonominya inilah harus kita kuatkan kembali. Kemudian sahabat-sahabat, ini piagam Waliul Amri Bid-Daruri ala Syauka. Dulu ini kan dituduh NU Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Jadi NU sebenarnya berjuang itu biar mereka menjadi korban, yang penting NKRI bisa selamat. Jadi dulu orang tidak menyetujui Bung Karno menjadi pemimpin. Hampir seluruh elemen umat Islam kecuali NU itu tidak ada yang menerima Bung Karno sebagai presiden. Lalu datang Kiai Wahab Hasbullah mengatakan, kalau Anda tidak menyetujui, tidak sepakat dengan Bung Karno menjadi presiden, maka sebenarnya seluruh pernikahan yang terjadi dicap oleh Kementerian Agama, di sana ada KUA, ada penghulu yang menikahkan, maka semua pernikahannya adalah pernikahan haram. Itu zina. Karena Anda melangsungkan pernikahan karena disahkan oleh kantor KUA itu ditetapkan oleh Menteri Agama. Lalu Menteri Agama ditetapkan oleh Presiden Bung Karno. Ketika Anda menolak Bung Karno sebagai pemimpin, maka Anda sedang melegalkan pernikahan dengan zina. Coba itu cara pandangnya Kiai Wahab Hasbullah. Akhirnya muncullah satu fatwa dari NU bahwa Bung Karno itu Waliul Amri Bid-Daruri ala Syauka. Bung Karno adalah pemimpin negara dalam keadaan darurat. Itu hebatnya tokoh-tokoh ini cara pandangnya dulu.
Ketika orang menolak Bung Karno, muncul pandangan yang kemudian bisa diterima oleh siapapun. Kalau Anda menolak Bung Karno, maka seluruh pernikahan 1945 sampai 1960-an, maka itu pernikahannya tidak sah dan itu zina, dosa haram. Itu luar biasa. Ini tidak pernah dibuat dalam sejarah, tidak pernah Nah, sekarang alhamdulillah karena begitu pentingnya memang kita masuk ke negara, kita ini kader-kader semua sahabat-sahabat, pentingnya kita masuk ke ranah negara karena kita memperbaiki dan meluruskan sejarah. Lalu ini deklarasi demokrasi Pancasila, Nahdlatul dan seterusnya nanti saya kirim aja ke sahabat email. Lalu yang sangat penting teman-teman semuanya, ini yang kita kenal ada 3 persaudaraan. Itu benar-benar dicetuskan oleh tokoh NU. Yang disebut Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wataniyah, Ukhuwah Basyariyah. Itu dicetuskan pada Muktamar NU 1984 ketika awal-awal terpilihnya Ki Haji Ahmad Siddiq 87 dan mengatakan bahwa ada 3 persaudaraan, bahwa kita ini di Indonesia kita bersaudara sama Muslim, tapi bila kita kemudian ada di Indonesia, maka yang harus kita rajut bukan hanya ukhuwah Islamiyah tapi ukhuwah wataniyah, kita bersaudara, satu bangsa, satu tanah air. Secara internasional, secara global, mungkin kita berbeda sukunya, berbeda negaranya, maka ada persaudaraan yang paling universal disebut ukhuwah basyariyah. Persaudaraan karena satu umat manusia. Dan ini dicetuskan hanya menjadi slogan sampai hari ini. Sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini nanti dibaca saja. Kemudian yang sangat penting sahabat-sahabat semuanya. Kita ini adalah birokrasi ya. Sahabat Ime, sahabat Andi Asliani, sahabat-sahabat yang lain, saya juga, teman-teman semuanya. Kalau kita bukan dari kalangan birokrasi, maka mungkin kita politisi, mungkin kita aktivis sosial, aktivis ekonomi. Sekarang hentikan diri kita untuk mengeluh. Jangan pernah mengeluhkan bahwa pemerintah seperti ini, negara seperti ini. Karena bangsa ini sudah kita yang kendalikan. Utamanya kaum pelajar, ke ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, sampaikan kepada siapapun. Bahwa guru-guru, dosen-dosen, dan siapapun, kalau berceramah, kalau menyampaikan pandangan-pandangannya, jangan pernah menjelek-jelekkan negara. Jangan pernah menjelekkan negara, jangan pernah membandingkan negara dengan Singapura misalnya. Singapura lebih hebat. Ada bapaknya Singapura. Singapura itu mungkin hanya seluas Boneh dan Sulbar kalau digabung. Lalu kemudian dikiaskan dengan Indonesia. Itu cukup jauh. Karena Indonesia 270 juta penduduk. Coba. Kita itu penduduknya penduduk terbesar keempat di dunia. Cina, India, kemudian Jerman, Amerika, Indonesia. Itu kita penduduk dunia terbesar. Tetapi bicara soal Muslim, Indonesia adalah negara dengan Muslim terbesar di dunia. Coba, di 276 juta penduduknya Indonesia hari ini, itu 88 juta itu Muslim. Artinya kalau 88 juta berarti sekitar 220 juta atau 230 juta penduduknya adalah Muslim. Kita negara terbesar di dunia. Sehingga sahabat-sahabat, dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang harus menjadi penyelesai masalah. Problem solver. Kita adalah penyelesai masalah. Bukan kita pembuat masalah. Kalau ada masalah di tengah masyarakat, kita yang terjun menyelesaikan. Di sekitar kampung kita. Makanya sebenarnya negara itu cukup berterima kasih kepada NU. Karena betapa banyak orang yang akan mau cerai misalnya, tetapi tidak datang ke kantor KUA. Tapi datang ke imam kampung. Puang, kenapa ini suamiku sudah lama tidak pulang-pulang, mungkin ada kotaknya mungkin dan seterusnya. Itu. Tapi itu tidak datang ke kantor KUA, tapi mereka datang ke imam desa, imam kampung. Imam kampung itu warga masyarakat biasa, tapi dituakan, bisa menyelesaikan problem bangsa. Makanya Pak Kiai Haji Musa itu benar sekali bahwa pasoknya dan pakunya Indonesia itu adalah NU. Pasoknya perempuan, gadis Indonesia itu adalah Fatayat. Pasoknya, pakunya perempuan NU adalah muslimat. Anak mudanya adalah Ansor. Pelajarnya adalah PMI, Ibnu IPPNU. Makanya sahabat-sahabat semuanya dimanapun sampaikan. Kalau ada guru-guru, dosen, dan siapapun selalu menjelekkan bangsa, maka keluarlah di Indonesia.
Di dunia hari ini tidak ada bangsa yang paling nyaman kita. Kalau saya pergi ke Bogor, bagaimana ademnya di Bogor, air di mana-mana. Tapi kalau kita di atas awan mau turun ke Jeddah, ke Madinah, bagaimana kemudian tidak ada keindahan, tidak ada hijaunya. Tapi Indonesia, hampir seluruh gambarannya surga ada di Indonesia. Bahwa nanti di surga itu ada air, ada sungai yang isinya airnya adalah air susu mengalir sepanjang waktu. Dan itu bayangannya kira-kira ada di Bogor, ada di Sungai Mapili. Coba lihat, sungai-sungai kita itu luar biasa. Ini luar biasa Indonesia. Makanya kita berhenti menjelekkan-jelekkan negara, berhenti mengeluh karena sekarang negara sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Dan seterusnya, sahabat-sahabat semuanya, yang terakhir, sampaikan kepada putri-putri kita, putra-putri kita, bahwa pertama, anak-anak kuatkan bahasa asingnya. Itu yang pertama, tentu kuatkan Indonesianya. Lalu yang kedua, anak-anak kita jangan seenaknya memposting hal-hal yang bisa membuat orang tersinggung, apalagi mengancam keselamatan negara. Karena mari kita bijak bermedsos, satu kali kita memposting hal-hal yang negatif, itu tidak akan pernah terhapus. Sampai kiamat. Mungkin kita hapus dari Android kita, dari iPhone kita, tetapi di sistem yang kita gunakan tidak pernah terhapus. Makanya sahabat-sahabat, bijak bermedsos, jangan seenaknya. Karena sesungguhnya sekarang malaikat rakib atid antara lain sedang istirahat. Karena seluruh pikiran kita, ingatan kita, semua kita curahkan di HP. Ada masalah, emojinya emoji berkerut keningnya, kemudian gembira, lalu kemudian emoji ketawa. Jadi hampir seluruh jiwa raganya orang itu dicurhatkan di HP. Sehingga coba sejak kita bangun ini, itu sudah berapa postingan kita. Nah kalau itu di print out, itu sudah berapa halaman. Dari jam 4 subuh bangun, sampai jam 10 malam kita tidur, itu tidak pernah lepas dari HP. Malah kalau kita jalan, lebih diingat HP daripada suami atau istri. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya. Ini kemudian terakhir kali ini 5 bidang amanat Muktamar NU. Itu pertama, kuatkan aswaja, lalu kaderisasi, kuatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan nanti akan berefek pada kuatnya NKRI. Jadi kalau kuat kaderisasi, Fatayat kuat kaderisasinya, kaderisasi antara lain menguatkan pendidikan, kemudian anak-anak kita harus sehat, kemudian kuat ekonominya, kuat pendidikannya karena kuat ekonomi, kuat pendidikannya karena sehat, maka insya Allah kita adalah bagian dari penyangga NKRI. Demikian sahabat-sahabat semuanya. Terakhir kepada sahabat Imelda, terima kasih atas undangannya. Dan sahabat-sahabat semuanya dari seluruh Sulawesi Barat, dari Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polman, Mamasa. Sampai jumpa kapan-kapan kita bersilaturahim. Dan nanti penting saya infokan bahwa nanti bulan 3 kira-kira akan ada pendaftaran beasiswa santri berprestasi. Itu lewat APBN, lalu juga ada LPDP, jadi teman-teman yang mau lanjut S2 dan S3, yang penting nanti pakai rekomendasi pesantren, bahwa yang bersangkutan adalah pendidik dan tenaga kependidikan di pesantren, silakan daftar. Ini beasiswa untuk kepentingan sumber daya manusia Indonesia, yang di dalamnya adalah kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama. Demikian, mudah-mudahan berberkah. Terima kasih atas sambutannya dan silaturahimnya. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke sahabat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan narasi-narasi yang telah disampaikan oleh sahabat senior kita, Kak Dr. Basnan Said, terkait dengan KNU-an. Wah, luar biasa sekali ya tadi ini breakdown-nya, dan saya yakin sekali bahwa beberapa sahabat ini ada mungkin terselip pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan di forum ini. Saya persilahkan.
boleh raise hand menggunakan fasilitas di akun ini ya, fitur raise hand boleh. Yang Oppo A5s ini mau bertanya atau apa? Atau salah tekan tadi? Ya, sahabat-sahabat yang mau bertanya silahkan. Belum ada? Baik, Kak, kalau boleh tahu, tadi ya informasi terakhir itu sehubungan dengan hasil muktamar yang terakhir ya, Kak ya? Intinya di situ, ya. Intinya di situ penguatan pada 5 poin tadi itu. Iya, penguatan aswaja, kaderisasi, pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi serta NKRI. Oke, baik. Ketua Fatayat Mateng, Eva Wulandari Abriani, silahkan. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan, langsung saja. Oh iya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak, pertama-tama saya hormati Ketua Fatayat Sekabupaten Mamuju Tengah dan juga tentunya yang kita banggakan dan kita hormati Ketua Fatayat Sulawesi Barat, Kak Ine, dan juga kepada narasumber yang menyempatkan hadir kali ini yaitu Kak Basna. Ya, terkait dengan paparan Kak pemateri tadi tentunya sangat menarik dan banyak hal yang bisa kita gali lebih dalam, tapi tentunya dalam kesempatan kali ini ada 3 poin besar yang sebenarnya saya tanyakan karena kan temanya juga agak meluas karena temanya tentang KNU-an. Tentunya kalau bicara KNU-an kan tidak ada habisnya, Kak, kalau kaum Nahdliyin kayak kita ini. Nah, 3 poin tersebut yang ingin saya tanyakan, Kak. Yang pertama terkait dengan ideologi Nahdlatul Ulama. Karena sebagai pengurus Fatayat NU Kabupaten tentunya juga langkah pasti yang harus kita lakukan ke depan adalah penguatan ideologi NU. Nah, kalau saya melihat anggaran dasar, peraturan dasar dan peraturan rumah tangganya, di situ kan menganut juga dia Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang lebih ke arah Al-Asy'ariyah. Nah, saya ingin tahu lebih dalam paham-paham Al-Asy'ariyah seperti apa, karena saya sempat juga membaca buku di mana sebenarnya selain Al-Asy'ariyah sebelumnya kan memang ada paham-paham Islam seperti Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, dan juga Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu yang pertama, Kak, terkait ideologi NU. Terus yang kedua terkait kebudayaan. Saya sangat sepakat sekali bahwa memang sebagai organisasi sebagai organisasi yang Oke, lanjut saya. Poin kedua, tentunya sebagai organisasi yang selalu berbicara tentang lokalitas dan penguatan Islam tradisional, tentunya tidak boleh lepas dari penguatan kebudayaan, karena Islam tradisional tentunya adalah titisan-titisan dari kebudayaan lokal tiap daerah. Nah, saya sebenarnya berharap bahwa gerakan kaum NU ke depannya juga lebih menekankan kepada kebudayaan dalam artian lebih kepada action. Seperti misalkan kalau kita melihat titisan-titisan kebudayaan di Sulawesi Barat, ada PUS dan juga Pitu Babana Binanga yang perlu kita kaji lebih dalam. Karena saya melihat banyak sekali bacaan-bacaan ataupun penelitian dari orang-orang yang sudah orang Sulbar yang sudah bergelut di luar Sulbar yang mengangkat soal nilai-nilai PUS, nilai-nilai PBB misalkan, terutama PUS ya, karena kan kalau kita melihat di masa lalu ada penemuan patung Ambarwati di Sampaga, itu bisa menjadi hubungan kuat antara kerajaan Sampaga dan kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, ini harus kita dalami juga lebih dalam sebagai penguatan
tradisional ke-NU-an, Kak, bukan seperti organisasi kebudayaan yang lebih fokus soal kebudayaan, tetapi ada penguatan di situ karena kita punya titisan kerajaan misalkan di wilayah lokal kita. Terus yang ketiga, saya sangat berharap senior-senior seperti yang terlibat di dalam pemerintahan seperti Kak Basnam Said ini bisa lebih memberikan kita data-data sekolah yang berpaham garis keras, dalam artian ini titisan-titisan Wahabi atau titisan-titisan Khawarij. Kenapa? Karena melihat kami ini sebagai pengurus NU di Banom NU, di Fatayat NU, tentunya ibu-ibu muda yang mempunyai anak-anak ya, di mana kita punya kepentingan tentunya, apalagi saya yang notabene-nya keluarga Nahdlatul Ulama, saya suami dan keluarga besar saya juga berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dia tentunya sangat berharap turunan-turunan saya juga menganut itu. Sampai 7 turunan saya ya, cucu cicit saya menganut NU. Nah, pentingnya data sekolah dibuka lebar-lebar oleh kaum pemerintahan atau yang terlibat dalam itu kepada kami, karena besok-besok misalkan anak-anak kami yang usia 5 tahun ini kita bisa sekolahkan yang betul-betul di kalangan NU, atau paling tidak kami tidak sekolahkan dia di titisan-titisan Wahabiyah dan juga Khawarij ini yang berpaham keras. Nah, ini kan kalau kita lihat mereka kalau dalam segi pendidikan itu tertata rapi ya, mulai dari tingkatan dini, PAUD, SD dan sebagainya. Makanya saya berharap data-data sekolah itu terutama di internal Sulbar itu bisa dibuka kepada kami supaya menjadi acuan sosialisasi kami kepada ibu-ibu muda yang akan menyekolahkan anaknya, dan juga kalau bisa kelompok-kelompok pengajian yang tanpa kita sadari ya, banyak sekali kelompok pengajian yang ini. Kalau ada datanya kan kita bisa deteksi lebih awal. Ya, mungkin itu saja Kak Ime, Kak Basnam, 3 poin besar yang saya ingin sampaikan pada diskusi kali ini. Menarik sekali diskusinya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dikumpul dulu pertanyaan. Saya lihat ada Siti Arafa, ini sekretaris PC Fatayat Mamuju. Apa? Silahkan. Baik, didengar suara Kak? Iya, terdengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat kepada pemateri Kak Basnam dan kepada Ketua Fatayat Sulbar dan seluruh ketua Fatayat cabang. Mungkin saya langsung saja pertanyaannya Kak, mengenai lanjutan dari pertanyaan yang poin terakhir tadi di Kak Eva yang mengatakan soal poin data-data sekolah. Nah, yang saya tanyakan data sekolah yang dimana mengenai sekolah-sekolah yang menganut NU, misalnya paham atau pemikiran-pemikirannya NU. Nah, pertanyaan saya Kak, ini soal tadi sejarah, mengenai sejarah NU itu kan di kalangannya kita bahkan ada orang tua yang pahamnya NU, tetapi anaknya bukan, pahamnya beda seperti itu. Nah, saya kan mengajar juga di sekolah SD tepatnya di MI. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana atau apa solusi yang diberikan, mungkin Kak Basnam juga, karena kan dari segi pemerintah ya Kak, soal kurikulum, adakah kurikulum tersendiri atau bagaimana solusinya untuk memberikan pemahaman-pemahaman sejak dini kepada anak-anak yang usia SD maupun sampai tingkat ke atas, supaya mereka tahu, oh NU itu begini, sejarah NU itu seperti ini, dan supaya mereka tahu setelah nanti beranjak dewasa, oh saya harus ke sini. Karena pengalaman saya pribadi, saya kan background keluarganya itu ada yang NU dan ada yang begini, maksudnya aliran lain gitu. Ya seperti itu. Tapi dari keluarga itu memang kulturnya NU. Tapi ketika kita sekolah dan ini
melanjutkan pendidikan itu tidak ada kita dapatkan kayak misalnya apakah adakah pengajaran-pengajaran tersendiri Kak untuk yang diberikan kepada anak-anak didik. Seperti itu sih Kak, apakah ada kurikulum tersendiri atau bisakah dibuatkan seperti itu supaya anak-anak ini anak-anak SD, usia SD, kemudian pendidikan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya itu bisa paham, oh saya harus ke sini, oh background orang tua saya itu ini loh, NU loh, oh supaya saya tidak ini ya, saya harus ke sini, seperti itu Kak. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik ya. Apa? Atau dua aja dulu Mbak Ime? Iya, sudah. Ya baik. Yang pertama tadi Kak dari Eva ini terkait dengan ideologi NU, lebih cenderung pada sasaran terhadap Al-Asyariah itu. Terus yang kedua ini penguatan budaya yang disinggung soal Eva mungkin lebih cenderung pada saya luruskan saja, ini terkait dengan Islam Nusantara yang dimaksud Kak. Lalu ini yang ketiga itu harapan-harapan yang disampaikan oleh Eva, terus ini senada dengan apa yang disampaikan oleh apa juga tadi terkait dengan bagaimana membumikan kultur NU, lalu kemudian dikejawantahkan melalui kurikulum seperti itu. Mungkin lebih cenderung pada melogiskan apa yang telah kita lakukan selama ini yang kemudian diklaim sebagai kultur NU seperti itu. Baik Kak, silakan. Keren sekali ini kadernya sahabat Ime, ini keren banget. Tadi yang pertama sahabat Eva Wulandari, pertama bahwa di NU itu akidahnya akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu yang kedua untuk tasawufnya pada Al-Ghazali. Sementara fikihnya itu pada 4 imam. Apakah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu salah satunya. Tetapi untuk Indonesia, kalau kita bicara soal akidah Asy'ariyah, maka itulah dulu yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk kalau di Pulau Jawa ini, itu setiap orang selesai azan, kemudian sebelum iqamat itu selalu ada nyanyian 20 kitab 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, ada sifat jaiznya, kemudian ada lantunan-lantunan salawat. Sebenarnya itulah paham Asy'ari akidahnya. Lalu akidahnya meyakini bahwa ada 6 rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir al-qada wal qadar. Karena kalau yang lainnya itu tidak mengakui qada dan qadar, tapi kalau akidah Asy'ariyah itu mengakui qada dan qadar. Apa yang disebut dengan qada itu nasib baik dan nasib buruk. Kemudian rukun Islamnya dan seterusnya itu semuanya akidah Asy'ari. Dalam pandangan fikihnya untuk Indonesia memang kita menganut 4 mazhab, tetapi yang umum di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Misalnya yang sederhana, kalau kita habis berwudu, bersentuhan dengan suami, maka kemudian batal wudu. Tapi kalau Imam Malik tidak membatalkan wudu karena itu tidak ada nafsu di situ. Yang membatalkan wudu ketika ada nafsu. Tapi umumnya di Indonesia kita lebih pada Imam Syafi'i. Ini kira-kira akidah, kemudian fikih, kemudian pandangan tasawuf yang seperti ini, itu yang sedang terjadi sekarang, itu yang sedang ada. Makanya akidah-akidah seperti ini bisa dijustifikasi bahwa mereka itu NU. Nah, soal bahwa apakah mereka NU tertulis atau tidak, itu nanti di belakang. Secara NU keyakinan, ia sudah NU. Karena sudah pahamnya tadi Syafi'i dari sisi fikihnya. Kemudian sederhananya kalau fikihnya, kalau sholat subuh kunut, selesai sholat, lalu kemudian ada zikir, di sana ada ratibul haddad, kemudian subhanallah 3 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 30 kali, itu kan sudah ajaran itu yang sudah dilaksanakan sekarang. Dan itulah kemudian sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa sebenarnya umat Islam di Indonesia itu semuanya bisa diklaim sebagai NU. Tapi begitu kita masuk ke aspek organisasi, itu harus didata. Nah, survei mengatakan bahwa umumnya ketika orang disurvei, itu amalanmu apa? Amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Itu pandangannya dulu orang tua kita. Sehingga begitu orang dulu mengatakan Aswaja, maka hanya satu lawannya, hanya satu Muhammadiyah. Jadi Aswaja tidak menyebut dirinya Muhammadiyah, karena memang makanya dulu kita masa kecil, sahabat Ime dan sahabat-sahabat Andi Asliani semuanya, dulu tahun 80-an waktu kita kecil dikatakan, kapan puasanya? Ahlus Sunnah puasa pada hari Selasa, kemudian Muhammadiyah puasa pada hari Rabu. Nah, semuanya itu. Nah, kemudian pemerintah menganut faham Aswaja. Makanya ketika kemudian menentukan bulan Ramadan, itu menggunakan dua metode hisab dan metode ru'yah. Metode hisabnya metode kalender. Kalau teman-teman di luar NU itu sudah selesai, karena melihat kalender sudah bisa dihitung. Tanggal berapa? Sekarang kan tanggal 10 Februari. Dihitung dengan tanggal Hijriah. Berarti nanti tanggal 3 April kita puasa. Berarti jatuh 1 Ramadan. Itu kalender. Tapi bagi NU, pandangannya ada namanya ru'yah. Apa itu ru'yah? Melihat bulan. Bahwa kita hitungan manusia boleh, tapi kemudian kita lihat juga kondisi alam. Kondisi alam bisa mengatakan, bisa berbeda dengan hitungan manusia, bisa juga sama. Nah, inilah kira-kira pandangan. Dari sisi ideologi, ditanya orang, berarti sudah paham NU. Nah, datang kemudian organisasi yang kemudian bernama Nahdlatul Ulama untuk menerapkan manajemen. Orang yang tadinya mengaku NU sekarang harus kita catat. Itu berapa jumlahnya? Kalau jumlahnya 120 juta, maka 120 juta ini, anak mudanya itu seperti apa upaya kita memperbaiki sumber daya manusianya. Bagi yang miskin, yang nelayan, yang petani, itu pasti NU, karena tinggal di kampung, dan pasti kunut, pasti yasinan, maka bagaimana caranya kita memberdayakan ekonominya. Maka sebenarnya NU datang untuk mengorganisir yang tidak terorganisir selama ini. Maka kemudian Fatayat datang untuk mengorganisir gadis-gadisnya. Bagaimana caranya gadis-gadis itu punya keterampilan, bagaimana caranya gadis-gadis itu tahu tentang reproduksi, bagaimana kemudian gadis-gadis itu tidak cepat kawin, supaya mereka bisa menekuni pendidikan, lalu menguatkan sumber daya manusianya, baru membangun bangsanya. Nah, inilah kira-kira. Jadi dari sisi pahamnya, sudah, tapi kemudian aspek organisasinya, itulah yang menjadi tugas bersama kita. Kemudian yang kedua, soal Islam Nusantara. Tadi intinya sahabat dari Wulandari, tapi intinya Islam Nusantara. Jadi sebenarnya ada pemahaman yang keliru. Jadi sebenarnya bukan Islam Nusantara. Penyebutan Islam Nusantara itu bukan jenis. Bahwa ada Islam A, ada Islam B, ada Islam Nusantara. Tapi sebenarnya Islam Nusantara adalah Islam yang ada di tanah air Indonesia. Yang kemudian Islam itu bisa berkembang karena akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan. Andaikan tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, maka Islam dipastikan tidak ada Indonesia. Karena sebelumnya sudah Hindu dan Buddha. Tapi kemudian dicoba, kira-kira amaliahnya Hindu itu kita coba Islamkan. Berikan nilai Islam. Apa nilai Islamnya? Sesajen, misalnya. Berarti menghargai alam, ada sesembahan, lalu kemudian jangan sembahanmu seperti itu. Tapi sembahanmu jangan ke itu, tapi kemudian ke manusia. Kemudian menyembah karena menghargai yang pohon-pohon yang besar, menghargai gunung, menghargai sungai. Akhirnya kemudian dibawa kepada bahwa Islam bisa masuk ke Indonesia karena kita bisa akomodatif terhadap tradisi kebudayaan. Contoh misalnya lonceng. Lonceng itu kan panggilan gereja kan? Tapi kemudian diinisiasi oleh ulama kita, kamu selesai menyembelih sapi, itu kan ada kulitnya keringkan. Jadi sebenarnya tradisi kebudayaan itu kan sudah di situ, sudah ada logika, sudah ada akal, sudah ada kemampuan melakukan sesuatu. Lalu kemudian dibikinkan satu tempat, lalu kemudian tempat untuk memukul, menyampaikan kepada orang, wahai sekalian umat Islam, waktu duhur sudah masuk. Makanya kalau di kampung saya itu sholat duhur, duduknya zuhur itu dadak 4 kali. Kemudian sore 4 kali, maghrib 3 kali, menandakan bahwa sekarang sudah masuk waktunya sholat. Yang terakhir teman-teman, menara.
Itu menara apa artinya? Itu menara kan dari kata nar, narun api. Menara itu isim makan dalam bahasa Arab. Tempat menyalakan api. Lalu kemudian tiba-tiba menjadi menara masjid. Itu sebenarnya kan gayanya Hindu. Setiap hari mereka menyembah api, karena itu apilah yang memberi kehidupan, itu panas, memberi kehidupan, maka mereka menyembah api. Ketika Islam masuk, padamkan apinya, bangun sesuatu tiang yang lebih tinggi ke atas, tapi kemudian kasih loudspeaker. Kemudian kamu azan di bawah. Tapi sebelum kamu azan, tabuh dulu bedukmu, lalu kemudian kamu pakai loudspeaker, maka kemudian menara itu menjadi tempat untuk menyampaikan syiar Islam. Yang tadinya Hindu, sekarang menjadi nilai-nilai Islam. Tadi saya katakan di awal, tahlilan kala ilaha illallah. Daripada kamu dulu, pada masa dulu kalau ada orang kawin, ada orang meninggal, itu kan orang main domino. Orang kalau di kampung saya di Sopeng itu magun receh namanya. Jadi orang ambil batu, lalu kemudian sekarang oleh ulama kita batunya satu kali batu la ilaha illallah. Akhirnya kemudian batu-batu itu yang sudah dibacakan la ilaha illallah dibawa ke makam, ke kuburan. Akhirnya jadi sebenarnya tradisinya tradisi Hindu, tapi kemudian dikasih nilai-nilai Islam. Itulah kemudian disebut Islam Nusantara. Islam yang diterapkan di Indonesia, yang mengakomodir tradisi kebudayaan menjadi sesuatu yang Islam khas Indonesia. Tetapi banyak orang salah paham. Dianggapnya jenis. Oh, enggak. Itu. Kemudian sekolah Wahabi, sahabat Eva. Nah, intinya kalau di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu kuncinya satu. Bahwa sumber pendidikan Islam di Sulbar itu dan Sulsel itu cuma dua. Pertama, pesantren As'adiyah dan pesantren Darul Da'wah wal Irsyad, DDI. Nah, itulah kemudian yang membawa nilai-nilai Islam. Kemudian berdiri misalnya imam, berdiri kemudian al-ikhlas, berdiri itu sanadnya. Makanya di NU itu namanya dikenal sanad keilmuan. Lembaga-lembaga pendidikan kita itu berasal dari jejaring itu. Nah, silakan. Kalau kita misalnya di Mamuju, kemudian ada organisasi yang baru tumbuh, contoh misalnya Wahda Islamiyah. Wahda Islam itu tidak ada jaringannya ke DDI, tidak ada jaringannya ke Imam Lapil, tidak ada jaringannya ke Salafiyah Tarape, tidak ada jaringannya ke As'adiyah. Jaringannya dari mana? Jaringan dari Timur Tengah. Timur Tengah siapa yang bawa? Zaitun Rasmin alumni Madinah. Ideologinya, ideologi ala Timur Tengah. Berarti di Mamuju siapa itu? SMP Wahda Islamiyah, saya tahu persis di sana. Nah, yang lainnya, apalagi kalau bicara soal pendidikan negara, kalau madrasah, insya Allah tidak ada masalah. Madrasah negeri, yang MIN, kemudian MTS, MAN, apalagi yang negeri-negeri itu, insya Allah tidak ada, karena memang ideologinya ideologi Islam aswaja, karena memang dibingkai oleh negara. Jadi, kalau di Sulbar, apalagi kalau ke Pasangkayu di Mamuju Tengah, itu kan kentara sekali, di tengah hutan sawit, di pohon sawit itu kan banyak pondok-pondok, itu pondoknya pasti nasabnya dari Jawa. Nasabnya dari pesantren Tebuireng, pesantren Nurul Jadid. Ada pesantren Nurul Jadid di Pasangkayu itu kan alumni yang menjadi pengurus PWNU Sulbar. Waktu saya di sana itu seringkali kita. Kemudian Miftahul Ulum di Mamuju itu kan dari pesantren di Jawa Timur Ki Hasyim Asy'ari. Jadi sanad keilmuannya jelas. Bicara soal pesantren maka umumnya sanad keilmuan, tapi hati-hati juga. Karena banyak pesantren itu menggunakan nama aswaja, tapi sesungguhnya bukan paham aswaja sebagaimana selama ini yang kita lakukan, yang kita amalkan. Sahabat-sahabat, kemudian lembaga-lembaga pendidikan NU kurikulumnya. Nah, inilah. Kalau di DDI ada namanya kededian. Itu sudah kurikulum NU itu, cuma tidak bernama NU. Karena jadi sahabat-sahabat semuanya, ada NU sebagai ideologi, ada NU sebagai organisasi. Jadi kira-kira paham NU sebagai ideologi itulah DDI. Tidak menyebutkan ke-NU-an, tetapi dengan kata kededian itulah paham NU.
Kemudian kurikulumnya di Madrasah Ibtidaiyah. Coba lihat, buku-buku PAI itu kan ditulis oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama itu menyambungkan ke alumni-alumni pondok di sini. Berarti sebenarnya isinya mata pelajaran agama yang ada di Ibtidaiyah, Sanawiyah Aliyah, buku-buku PAI itu sebenarnya sudah muatan asuh aja. Hanya memang belum kuat untuk membuat anak-anak berideologi. Sehingga kadang ada kekuatan di luar yang mencoba mempengaruhi ideologi yang sudah dibangun oleh guru agama di sekolah. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana kemudian guru-guru agama di sekolah, di madrasah itu bisa membuat anak-anak memahami bahwa sesungguhnya itu ideologi NU. Dari sisi konten sudah sangat NU, tapi belum memahami. Makanya pentingnya organisasi. Memahamkan nanti mengorganisir supaya bisa memahami bahwa ada NU secara ideologi, secara kultur, tapi kita ini harus kemudian meng-NU-kan secara organisasi. Misalnya di Sanawiyah, di Aliyah, dan di SMA saja saatnya kita bangun IPNU, IPPNU, supaya kemudian anak-anak mengetahui, paham dirinya bahwa ia adalah NU secara struktur, karena selama ini dia sudah kultur NU. Saya kira demikian sahabat IME dan sahabat-sahabat semuanya, saya kembalikan. Ya baik, untuk sesi pertama tadi pertanyaan dari Eva dan juga apa sudah direspon oleh Kak Basnan. Selanjutnya yang terakhir ini ya, ini ada tadi saya lihat Ketua Fatayat Polman juga raise hand, Ibu Andi Asliani, ya. Atau Carmila dulu, ya Ibu Andis tadi sempat raise hand mau bertanya? Iya, kasih dulu Adek Carmila. Oh sebentar, iya, saya handle dulu siswa sebentar karena saya lagi kasih juga materi. Mengajar. Oke, baik. Sebentar sekali. Baik. Ya, Carmila silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mau kata Carmila? Mohon maaf ini Kak Tabe lagi habis kecelakaan, jadi saya tidak aktifkan videonya. Masih masa pemulihan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Ibu Ketua Fatayat NU Sulbar. Saya rasa ini ruang yang sangat produktif, khususnya di internal Fatayat NU. Terus kepada guru saya, Kakak Dr. Basnan Said, yang memang dari dulu saya kenal bahwa beliau ini adalah salah satu guru yang memang menstimulut saya tentang nilai-nilai aswaja sejak di kampus Unasman. Ya, baru kali ini sebenarnya bisa meet up lagi meskipun lewat virtual. Nah, menarik sekali dengan apa yang dibahas tadi tentang ke-NU-an. Mungkin sedikit Kak, saya ingin mengangkat permasalahan di Polewali Mandar, khususnya di tataran akar. Ini kan kita selalu mewacanakan bahwa NKRI harga mati, nilai-nilai toleransi itu harus digaungkan. Nah, pertanyaannya kemudian, mungkin saya tidak akan menghujat kenapa menumbuh dan banyaknya paham-paham ekstrim yang tumbuh hari ini sampai ke akar, sampai memasuki sekolah-sekolah formal. Nah, mungkin agak sedikit kita merefleksi bahwa wacana toleransi itu kenapa tidak kita gerakkan, membuat, kalau di Ansor mungkin ya dia menjaga gereja, kenapa tidak misalnya Fatayat NU membangun gerakan kolaborasi dengan pimpinan-pimpinan pemuda gereja, misalnya ibu-ibu gereja mengemas sebuah kegiatan, dan bisa jadi di internal Fatayat kita sendiri anti melihat simbol-simbol di luar Islam. Nah, ini kan berat, jangan sampai kita mengatakan bahwa saya toleransi, sementara untuk memasuki saja di luar dari Islam itu kita merasa masih ada sekat. Mungkin ada masukan dari kakak dokter bahwa apa yang mesti harus dilakukan oleh Fatayat hari ini, karena memang di akar ini banyak sekali kawan-kawan kita yang masif gerakannya. Memang sih kita melihat bahwa HTI sudah tidak ada secara nama, tetapi dia
bersimbol bermetamorfosis dengan nama lain, tetapi mereka itu pengajiannya rapi. Nah, ini kan PR bersama bahwa ayo Fatayat saatnya kita turun melakukan kolaborasi dan melihat memang bahwa Fatayat tidak hanya bergerak di internal saja, bergerak di kegiatan-kegiatan formalitas Fatayat, tetapi harus lebih jeli melihat realitas yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, mungkin saran saya juga barangkali dengan adanya banyak tokoh-tokoh senior-senior kita yang ada di pusat, dia mungkin bisa membuat sebuah buku, bukan hanya kurikulum, tapi buku-buku yang mengajarkan tentang toleransi, dan itu bisa disuplai ke sekolah-sekolah umum, karena kan kalau di madrasah itu kan sudah tidak diragukan lagi madrasah NU ya, tapi ini yang penting ini adalah mengkantor sekolah-sekolah umum yang memang biasa kita temukan adanya soal-soal yang diskriminasi seperti itu, soal-soal yang kadang saya melihat juga ada kontradiksi antara soal-soal itu yang memang memicu keretakan ideologi, keretakan sosial. Jadi mungkin masukan saya atau saran kalau boleh NU ini ada buku yang khusus memang disuplai ke sekolah-sekolah. Kenapa tidak misalnya membangun jejaring dengan Kemendikbud misalnya, karena agak berat kita selalu berbicara tentang toleransi sementara gerakannya itu harus memang digerakkan secara masif. Sekian dan terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung direspon Kak, berhubung saya lihat ini Ibu Andi Asliani masih belum berada di depan kameranya, mungkin masih sementara mengajar. Pastinya ini lebih cenderung pada referensi terhadap Fatayat NU terkait dengan secara umum itu adalah penguatan NKRI, tapi kemudian kolaborasi yang perlu dilakukan untuk kemudian menjadikan gerakan untuk menangkal intoleransi dan juga gerakan-gerakan ekstremisme yang ada di Indonesia khususnya di Sulbar seperti apa? Oke, baik sahabat-sahabat semuanya, sahabati. Ini kan soal Fatayat, nanti sahabat Time yang menyampaikan soal program-program Fatayat. Tetapi untuk IPPNU waktu kemarin periode sebelumnya kami itu wakil ketua LP Ma'arif NU PBNU. Jadi kita itu ada MOU dengan IPPNU bahwa seluruh sekolah madrasah NU dan yang lainnya itu dikerjasamakan untuk ex officio bahwa setiap anak-anak madrasah itu otomatis menjadi anggota IPPNU. Ini sekedar perbandingan saja, itu ada OSIS. Itu OSIS sengaja pada masa Soeharto, setiap sekolah baik swasta maupun negeri itu diberikan lambang OSIS. Supaya menandakan bahwa sekolah swasta dan negeri itu adalah sekolahnya negara. Sehingga tidak boleh kemana-mana. Nah, setelah reformasi begini, menurut saya itu OSIS cukup di sekolah-sekolah negeri dan madrasah negeri. Karena itu memang sekolahnya negara. Tetapi bagi sekolah-sekolah swasta yang bukan sekolahnya negara, tapi kemudian punya ideologi dan paham aswaja yang diamalkan, maka sebenarnya harus diotomatiskan bukan lagi logo OSIS, tapi logo IPNU untuk siswanya, IPPNU untuk putrinya. Dan itu yang sudah terjadi di banyak sekolah yang ada di Pulau Jawa, termasuk waktu saya ketua LP Ma'arif NU di Sulbar, sebelum hijrah ke Jakarta ini, itu SMK-nya Kualawi yang ada di Polewali, Andi Aslani, itu kita otomatiskan. Kita berikan baju Ma'arif, kemudian siswa-siswanya langsung kita bikinkan logo IPNU IPPNU. Tapi saya tidak tahu apakah berjalan sekarang, tetapi kira-kira 2-3 tahun dengan Pak Ghazali, kemudian dengan Ibu Kepalanya, Kemanakannya Kualawi, itu sudah melakukan itu. Sehingga kedepannya sebenarnya, kalau ia lembaga pendidikan yang kira-kira paham aswaja, maka tidak usah pakai OSIS lagi, karena OSIS itu negara mau mengikat sekolah-sekolah supaya berpaham Pancasila waktu itu. Nah, sekarang karena
kita bukan negeri, maka udah kita pakai logo. Nah, kepada Fatayat misalnya, menurut saya pertama, kalau mahasiswanya kan ada kopri kalau PMII. Lalu kemudian Fatayat kira-kira nanti anak-anak ini lepas ke kopriannya, maka bisa direkrut menjadi Fatayat. Tapi kemudian ada anak-anak gadis yang tidak menjadi mahasiswa. Lalu kemudian mereka menikah dini, lalu kemudian mereka butuh keterampilan, karena lalu kemudian butuh juga untuk kepentingan-kepentingan pemberdayaan mereka di tingkat desa, maka kenapa bukan Fatayat yang menyapa mereka? Misalnya ada, kenapa harus Karang Taruna? Kenapa? Nah, tidak apa-apa Karang Taruna, tapi kemudian sentuhan Karang Taruna, kita juga berikan sentuhan atas nama Fatayat. Sehingga orang-orang di Pambusuang, kemudian di Tinambung, kemudian di Mamuju misalnya, di daerah-daerah mana yang tidak tersentuh dengan pendidikan, tapi kemudian usianya usia Fatayat, kenapa kemudian tidak dicoba untuk dirangkul, diberikan pelatihan, kemudian diberikan hal-hal yang bisa menguatkan sedikit keterampilannya. Sehingga menurut saya ini bisa menjadi ranahnya Fatayat. Kemudian sahabat Karmila soal NKRI harga mati. Jadi memang juga mengucapkan NKRI harga mati bukan hanya pepesan kosong. Bahwa saat kita menyebutkan NKRI harga mati, maka pada saat yang sama kita harus bertanya apa kontribusinya negara kepada kami. Jadi kita tidak hanya menyanyikan NKRI harga mati, tapi kontribusinya negara kepada kita apa. Bahwa satu sisi oke, NKRI harga mati, tetapi bagaimana negara mencerdaskan kita, mengafirmasi kita, memfasilitasi kita. Seperti itulah kemudian jawabannya ketika Undang-Undang Pesantren hadir. Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, bahwa pesantren selama ini berjuang untuk negara, tetapi negara tidak memberikan afirmasi, rekognisi, fasilitasi kepada pesantren. Makanya NKRI harga mati, tetapi negara kontribusinya apa untuk kita. Nah, untuk pesantren itulah yang terjadi saat ini, bahwa kita berjuang untuk bangsa, tetapi sumber daya negara ada juga untuk kita, dan termasuk kepada Fatayat, kepada Ansor yang sudah berjuang untuk NKRI mencerdaskan warga kita, tetapi kemudian pada sisi yang lain negara harus kontribusi terhadap mereka, sehingga bukan hanya pepesan kosong kita mengatakan harga mati, tetapi justru kita yang akan mati. Jadi kita NKRI harga mati, tetapi kemudian benar-benar negara juga memberikan sesuatu kepada kita. Misalnya, negara memfasilitasi studi kita, pendidikan kita. Pada sisi yang lain, kita mengatakan harga mati. Tetapi untuk memperbaiki sumber daya manusia kita, melanjutkan studi S2 dan S3, negara juga harus hadir. Sehingga seimbang, ideologinya harga mati, tetapi negara juga mau mati-matian memperjuangkan kita. Itu kira-kira. Lalu saya mau buka. Lalu soal kurikulum. Soal kurikulum misalnya tadi sahabat Karmila, soal bahwa pendidikan agama Islam kadang muncul soal-soal, memang penting kami sampaikan bahwa di Kementerian Agama ada direktorat khusus yang menangani pendidikan agama Islam. Ada juga menangani madrasah, ada juga PAI. Nah, saya kira yang tangani di sini adalah teman-teman semuanya. Memang kadang ada muncul soal-soal begitu, itu karena memang di tengah kita mayoritas sebenarnya, tapi memang juga ada orang yang sering memainkan itu. Dan tentu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apalagi Pak Nadiem Makarim ini, itu luar biasa komitmen NKRI-nya, dan malah beliau sudah silaturahim dengan Gus Yahya, Ketua Umum, untuk membangun kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PBNU. Tentu nanti dengan PBNU akan menjalar ke ke badan-badan otonom, tentunya juga kepada Fatayat. Saya kira demikian sahabat semuanya. Mungkin terakhir aja sahabat Emi ya. Ini lagi ada juga kegiatan di dalam, dan
Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, semoga berberkah dan jangan pernah putus silaturahim. Saya kembalikan ke sahabat Imelda. Ya, baik. Ya, kita juga sangat dibatasi oleh waktu dan sepertinya Kak Basnan juga ada schedule lain setelah memberikan materi untuk kita semua sahabat-sahabat. Jadi untuk sesi ketiga di close ya untuk menyampaikan pertanyaan. Insya Allah nanti boleh langsung di WA atau menghubungi Kak Basnan. Baik, kita tutup, tapi mungkin sebelum itu kita mohon berkenan Kak Basnan untuk memimpin doa. Ya, silahkan Kak. Oke, saya ini luar biasa persahabatan kita ini teman-teman ada ada Mbak Alia, ada sahabat Asliani, ada Carmila, ada Ainul Basira, dan sahabat-sahabat semuanya tidak sempat saya sebutkan satu-satu. Salam kenal, salam persahabatan, ada sahabat Eva, sahabat Sari. Salam perkenalan, jangan pernah putus silaturahim kita. Nanti sahabat-sahabat kapan-kapan ke Jakarta. Nanti kalau kantornya Fatayat itu kan ada di depannya PBNU. Saya rumahnya di Salemba, kira-kira lurus dengan kantor PBPMI. Itu tapi rumahnya di sana. Kalau sahabat-sahabat mau silaturahim, Nengsi sering ke sana, sahabat-sahabat dari Sulbar sering ke rumah. Nanti kapan-kapan kita silaturahim, nanti juga ke Sulbar, kita bisa ketemu lagi. Baik, mari kita bersama-sama berdoa, apa yang kita lakukan, kita berdoa pahalanya untuk orang yang berjasa kepada kita semuanya, kepada anak guru kita di Sulbar yang berjuang untuk membangun peradaban, membangun ideologi, walaupun kita masih sangat standar ekonominya di Sulbar sebahagian, tetapi kita tetap tidak pernah memperdagangkan ideologi kita. Kita tetap ideologi Aswaja An-Nahdiyah Al-Mandariyah, kira-kira begitu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah lahumul Fatihah. Recording stopped. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aftah lana abwaab rahmatik wa abwaab ni'matik wa abwaab rizqik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khtibil baqiyatis salihati a'malana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas waktunya sudah berbagi bersama kami di sini Kak. Selamat Ki. Iya. Selamat Ki ya. Tapi Kak tadi ditinggalkan sebentar Kak karena ada siswa meninggal. Ya. Kak. Ya, oke, terima kasih Nina. Saya pamit. Selamat Kak. Ya, assalamualaikum. Sahabat-sahabat tadi yang mau bertanya di sesi ketiga mohon maaf ya karena Kak Basna sepertinya ada kegiatannya. Terus Jaki lupa